Halo everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di commodity untuk kali ini. Time frame yang kita pakai pendek saja, 5 menit seperti biasa. Di sini kita melihat adanya satu fase COC di awal. Ya, di sini ini adalah penanda bahwa trennya untuk saat ini adalah uptrend. Cuman kalau kita melihat COC-nya di situ menjadi satu pertanyaan kecuali yang di COC yang ada di sini ya, COC di area ini COC juga, ini enak kita patokannya adalah mungkin di sini. Nah, di sini kalau kita buy maka di sini buy, kemudian di sini stop loss gitu. Cuman kalau kita melihat COC yang ada di area ini di area atas ini, kita harus melihat bahwa mungkin akan menjadi lebih enak kalau ini di bawah EPG untuk stop lossnya itu lebih lebih sederhananya seperti itu. Oke, so kita melihat fase ini juga berdasarkan kita lihat dulu di TF. Nah, kalau di TF ini M1 1 menit ini, maka ini akan kelihatan bahwa COC yang ini itu di sini kita buy, maka stop lossnya bisa ketempatkan di sini atau di bawah EPG di bawah ini. Nah, ini lebih pas seperti itu ya. Jadi walaupun kita pakai 1 menit tidak ada masalah, artinya pair ini nanti akan bergerak sesuai dengan trennya. Kalau dia dalam fase flat ya, fase flatnya dia punya, mau tidak mau kita harus mengikuti fase flatnya itu gitu, sehingga akan ada fase buy sell kayak gini ya. Ada di sini juga ada COC selling juga gitu ya kan, ada COC selling tapi sudah dimatikan oleh COC buy yang terjadi di harga ini. Jadi walaupun di sini ada COC sell, ini kan hanya internal struktur saja. Jadi ini ada COC sell di sini, itu hanya internal struktur saja. Jadi bukan the main strukturnya, tapi justru main strukturnya itu di sini, ada pos di sini. Ini dia masih bermain di main strukturnya itu. Jadi di internalnya ada kecil aja. Tetapi internal yang kecil ini dia juga bisa menjadi satu internal yang solid internal solidnya akan jadi. Ini kayak contoh yang terjadi di harga ini kan. Nah, ini ada internal struktur kecil juga, ada tanda dash ini ya. Jadi ada dash seperti ini adalah internal yang bertipe dash seperti ini, kecuali yang ini solid line itu beda. Solid line itu struktur besar. Ini kalau internal struktur seperti ini adalah lower kalau saya bilang di Elliott Wave mesti saya bilang lower degree dan higher degree ya. Nah, kalau di lower degree adalah di sini adalah higher degree-nya di situ. Sehingga di lower degree pun dia akan bermain juga dengan tipe yang sama. Artinya ketika dia dalam fase trend di higher degree kita selling di sini, maka stop loss bisa kita tempatkan di atasnya sini ya, di atas EPG otomatis. Nah, ini juga bisa bermain di situ gitu. Jadi walaupun internal is lower degree, kita harus berhati-hati juga gitu dengan lower degree-nya dia punya, karena siapa tahu lower degree ini jadi nantinya akan menjadi higher degree, akan mengikuti higher degree gitu ya. Karena higher degree-nya di sini kan dia masih lower di sini, dia ada COC solid kan di sini. Ini higher degree-nya dia punya, higher degree ini dia masih selling, ada solid gitu loh, belum dimatikan. Nah, di internal swing-nya dia punya, ini ada seperti ini lower degree, dia masih akhirnya terjadilah pos gitu. Nah, ini sama, kita tidak boleh jadi ketika internal degree seperti lower degree seperti ini pun bisa menjadi higher degree nantinya gitu, akan bisa sebagai higher degree nantinya, akan sebagai penanda awal sebelum higher degree-nya muncul gitu. Cuma sekarang higher degree-nya dia di buy gitu ya, ada COC solid seperti di sini ya kan.
ini higher degree dimatikan oleh higher degree, ini higher degree dimatikan oleh higher degree. Ya sudah, kita ikuti yang terbaru saja, apa higher degree yang terbaru. Mau tidak mau kita harus ikut, guys. Nah, adanya BOS break of structure seperti itu. Ini BOS ini menjadi, nah seperti yang saya bilang ini lower degree. Ya kan, ini lower degree dia punya. Kecil kan memang lower degree, tapi akhirnya dia membentuk satu higher degree. Ya, akhirnya membentuk satu higher degree di sini. Nah, ya, makanya kita harus berhati-hati juga dengan ini. Bisa jadi ini nantinya akan membentuk suatu higher degree. Nah, makanya itu harus kita tunggu mana yang bisa mematikan matikan COC yang ada di sini ini harus dimatikan. Ini harus dimatikan. Nah, ya. Matikannya harus apa? Dengan COC internal juga ya, seperti ini. Ini ada COC internal di sini. Ini mati sudah. Yang COC cell-nya dia mati sudah. Berganti menjadi COC pi saat ini. Karena higher degree-nya dia masih pi, ya kan? Masih uptrend. Ya kita ngikuti aja di lower degree-nya sama, nanti kita juga uptrend gitu. Kalau lower degree-nya dia selling, ya kan? Di higher degree-nya dia selling, terus di lower degree dia muncul buying seperti ini, ya kita harus berhati-hati. Artinya bisa jadi trennya akan berganti, sehingga kita tetap harus tempatkan, kalau perlu kita tempatkan stop loss pun tidak ada masalah, atau kita locking posisi tidak ada masalah. Nah, jelas kita tahu tempatnya di mana locking posisinya berada gitu. Itu simpelnya seperti itu. Jadi apa, untuk saat ini kita mengambil TF yang di 1 menit ini dia masih di buying gitu loh, dia masih buying, belum di FPG bawah ini nanti akan menjadi satu area yang mungkin bisa jadi pantulan. Dia tidak bisa break di sini ya, dia tidak bisa break di area ini, dia tidak break di sini, atau di line ini, solid line ini dia tidak break, di swing low structure-nya dia tidak break, sehingga price akan continue higher ya. Disitulah nanti kita akan collecting for profitnya di situ. Jadi hanya buy aja. Nanti kita harus melihat di higher degree-nya bagaimana, higher degree-nya masih bermain di apa gitu ya. Kalau salah misal higher degree-nya buy, lower degree-nya sell, ya kan, kayak di sini ya kan ada stop loss gitu. Misalkan higher degree-nya dia masih buy, sementara lower degree-nya dia sell di sini. Kita tempatkan di sini selling, ya di sini adalah stop loss. Sudah kena stop loss kan ini. Ya kan, ini kena stop loss itu. Karena kita tidak mungkin hanya segini aja profit, tidak mungkin lah, hanya sekitar 20 poin profit tidak mungkin lah. Gitu. Kita maunya sih ya paling tidak 100 lah ya. 100 poin paling tidak, minimal segitu memang. Gitu. Oke. Jadi higher degree-nya dia masih uptrend, ya kita ikuti aja sama. Di sini juga gitu. Terus bisakah higher degree uptrend, lower degree uptrend, terus kemudian kita open sesuai dengan lower degree, kita kena cut loss, bisa. Kena cut loss bisa. Artinya ketika trennya di sini kita buy, di sini di harga yang sekarang anggap saja di sini kita buy, ya kan? Sini stop loss. Memang higher degree-nya dia masih buy. Gitu loh. Tetapi melihat dari fasenya ini, ya kan? Nanti dia bisa saja, price ini bisa aja dia turun ke bawah di sini seperti ini, bisa kena stop loss, terus kemudian muncul COC baru. Jadi di sini bisa jadi akan ada nanti COC baru ya, di sini di area ini mungkin ada COC baru untuk downtrend, ya kita ikuti. Stop lossnya di mana? Stop lossnya nanti jelas di atas ini, di atas ini. Nah, kalau kita ada COC baru mungkin di sini mungkin ya. Nah, di sini nanti ada COC, ya sudah. Kita tinggal tempatkan stop loss di mana? Di sini. Nah, di sini stop loss kita punya. Itu 60 poin kan? Itu. Siapa tahu dengan kita selling seperti ini nanti ini akan menjadi apa? Ini akan menjadi higher degree nantinya. Akan menjadi solid line. Solid line tuh ya kayak gini, solid line ini. Ini solid line kan? Kayak gini solid line, akan jadi solid line nanti. Gitu ya. Bisa jadi seperti itu nantinya, dengan walaupun di tipe yang kecil. Tetapi alangkah enaknya kalau kita memakai higher degree. Jadi ketika ada higher degree-nya buying, ya kita hanya ambil opsi buy saja, kita tinggalkan untuk opsi selling. Sementara gitu lebih amannya seperti itu. Itu. Oke, ini di XAU USD. Kita coba di
Euro New Zealand ini favorit saya juga, Euro New Zealand NZD ini pair favorit juga ya. Kita lihat di M5, kita lihat di walaupun M1 pun tidak ada masalah ya. Nah di M1 di sini ada apa, COC-nya apa, COC sudah solid ya, solid line di sini, ada COC di sini. Maka kita hanya mengambil opsi buy saja sementara. Walaupun di dalamnya ini ada selling ya, kayak ada selling kayak gini. Ini kita muncul selling, di sini ada selling ya kan. Terus di sini juga ada selling kan gitu. Tapi dia munculnya kan di sini, di area ini. Sehingga next partnya di area yang di sini, di sebelah sini kita hanya mencari opsi trying untuk opsi buy saja. Kita avoid untuk selling gitu. Cuma kalau teman-teman kepingin sell ya kan. Nah, kebetulan di sini sudah muncul COC sell. Nah, di sini ini kan COC sell-nya dia sudah muncul di sini. Di harga sekarang kita bisa selling di sini ya kan. Terus stop loss-nya di harga ini. Gitu. Ini pakai 1 menit pun tidak ada masalah gitu. Ya, cuman karena solid line-nya dia ada di higher degree-nya, dia punya buying, ya kita ikuti buying gitu. Ya kan. Nah, stop loss-nya di mana? Karena ini belum muncul COC dash ya, COC lower degree, untuk mematikan yang di area ini kita tunggu aja enggak apa-apa. Kita tunggu sampai nanti muncul COC buy di lower degree-nya. Sehingga dengan begitu nanti kita bisa tempatkan stop loss mungkin berada di area mungkin di sini ya. Di sini ada equal high kan, bisa jadi nanti akan muncul di sini. Nanti stop loss-nya kita tempatkan di sini aja, pendek aja enggak apa-apa. Jadi kayak gitu ya. Ini cara yang paling mudah ini. Sebetulnya kalau ada swing arm sebagai tambahan, biasanya enak pakai swing arm juga untuk melihat stop loss tuh, pakai swing arm lebih enak karena dia kan tipenya ATR juga kan, bertipe ATR juga. Tapi enggak apa-apa, tapi di sini karena di sini ada FPG, fair value gap ya, di sini bisa kita tempatkan untuk karena ini lebih ke main di support resistance kalau seperti ini. Karena di sini ada support, di strong low ini sebagai support gitu loh. Dan di sini sebagai weak high ini sebagai resistennya di situ, sebagai area cut loss-nya di area ini. Nah, kenapa trader itu kebanyakan losing money? Karena yang pertama yang jelas open posisinya dia salah, itu jelas. Terus yang kedua, tidak ada stop loss ya. Dan yang ketiga, tidak ada hedging posisi atau locking posisi. Nah, ini jelas. Sehingga cukup riskan apabila kita open posisi tanpa adanya stop loss ataupun hedging posisi gitu. Sehingga nanti kita hanya akan hoping saja. Kita open buy hoping bahwa harga akan naik. Kita open sell hoping bahwa harga akan turun, kayak gitu. Nah, ketika ada cut loss, ya sudah, kena cut loss, ternyata harga terus turun, ya memang trennya lagi dalam tren turun gitu. Nah, di sini kita kalau seperti ini kita nanti expectednya bahwa harga akan going up seperti itu di sini. Ya, gitu. Karena kita punya cut loss di 3326. Gitu. Sehingga di sini kita nanti tidak akan berekspektasi tinggi, kita tidak akan expected bahwa harga akan naik atau turun, tapi kita ekspektasinya bahwa harga akan naik gitu aja. Sesuai dengan aturan indikator. Kenapa kita harus follow indikator padahal indikator bisa salah? Gini ya, kita tidak terlalu kalau saya lebih baik follow saja kita daripada kita pusing-pusing mikir ini nanti akan kemana. Indikator bilang apa? Buy, ya sudah buy. Kita ikuti saja. Untuk lower degree ini, COC ini harus ditemani dengan pemantik. Dia belum ada pemantiknya. Belum ada pemantiknya.
Pemantiknya apa? FPG. Dia belum ada FPG sama sekali di harga ini. Di kisaran ini dia belum ada FPG. Dia harus ada FPG untuk bisa confirm buy. Gitu. Sehingga ini yang biru, line biru ini hanya order block. Dia bukan fair value gap-nya kayak gini. Ya, ada FPG. Ini pemantiknya seperti itu, guys. Jadi harus ada pemantik. Kalau ada pemantik, repot nanti kita open buy sell-nya. Tapi kalau ada pemantik, enak. Itu sebagai penunjuk bahwa harga itu benar-benar strong, itu strong up bahkan atau strong down, harus ada FPG. Jadi pemantiknya harus seperti itu, harus ada. Oke. Jadi seperti itu, sama seperti ini ada pemantiknya, ini FPG, ini pemantik juga. Ya, pemantiknya di sini FPG. Walaupun di bawah juga ada. Ini mungkin kita bisa lihat ada order block, bisa jadi seperti itu, di bawah ada order block, tapi pemantiknya adalah di FPG. Kalau saya bukan di order blocknya pemantiknya, tapi di FPG-nya. Sehingga nanti bahan bakarnya yang di COC, bahan bakar COC nanti akan meledak, bisa uptrend lebih tinggi. Gitu. Ini berlaku juga untuk TF besar, sama. TF besar maupun TF kecil ada masalah. Oke? Jangan lupa like, comment, subscribe my YouTube channel. Bye bye, have a nice day.